Tuhan Yesus, Engkau telah mempertemukan kami di Zoom meeting ini. Kami akan mendengarkan firman dan berkumpul sharing bersama. Kiranya Romo menyertai kami di dalam acara kami ini. Terima kasih Tuhan, surat Romo para kami semua. Amin. Ya, Shalom teman-teman. Hari ini seperti biasa setiap awal bulan kita akan ada gabungan dan hari ini Ko Wahyu akan bawakan materi tentang orang-orang pilihan Tuhan. Silakan Ko Wahyu. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua dari Jombang. Semua baik-baik ya, ngelihat wajah-wajahnya luar biasa semua. Oke, kita mau coba belajar firman Tuhan, merenung dan berharap bisa menjadi sebuah diskusi yang menarik buat kita semuanya. Diawali dari pada waktu itu Ko Ivan, akhirnya kita mencoba untuk melihat daripada satu cerita dalam Alkitab dan sehingga menjadi sesuatu yang kayaknya menarik nih untuk didiskusikan seperti itu. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita belajar menjadi orang pilihan Tuhan gitu ya. Nah, coba kita sama-sama lihat Daniel 1 ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Daniel 1 ayat 17. Kita berkata kepada keempat orang muda itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, kemudian pada pasal-pasal berikutnya kita bisa membaca betapa Daniel punya peran penting, betapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka juga mempunyai sebuah cerita yang luar biasa. Tapi kita harus melihat bukan pada hasil, tapi pada proses perjalanan yang dilewati orang-orang ini. Teman-teman semua, Bapak Ibu, percayalah bahwa tidak ada segala sesuatu yang instan di dunia ini. Tidak ada segala sesuatu yang hadiah di dunia ini. Tetapi segala sesuatu memerlukan proses. Dan proses masing-masing berbeda-beda. Nah, coba kalau kita lihat dari ayat yang pertama, maka ini menceritakan sebuah perjalanan proses yang dilewati oleh Daniel dan ketiga orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat yang pertama dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Jadi pada waktu itu kerajaan Israel itu selalu kalau rajanya hidup takut akan Tuhan, maka kerajaannya dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau rajanya hidup menyembah dewa-dewa yang lain, berhala yang lain, maka
kerajaannya pasti kalah perang, dan yang lain sebagainya, sampai satu titik ini di mana pada akhirnya Nebukadnezar menyerang Yerusalem, kemudian mengalahkan itu. Dan tergenapilah bahwa Tuhan menyerahkan Yehoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbandaran dewa. Jadi semua harta, semua benda yang berharga dibawa semua, dibawa. Nah, ternyata bukan hanya sekedar barang-barang saja yang dibawa, tapi raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Nah, kita harus mulai di sini memberikan perhatian bahwa pada waktu itu yang dibilang dibawa ke pembuangan, dibuang. Nah, kacamatanya kita harus sepakati dulu bahwa dibuang. Tapi yang dibuang, yang dibawa kepada pembuangan, yang dijadikan budak pada waktu itu tanda kutip, adalah dikatakan gini, kalau dari kitab Daniel dikatakan orang yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Keturunan raja dan kaum bangsawan. Nah, kalau kita lihat kepada beberapa ayat yang ada di sebelumnya, beberapa kitab itu dia ya, bahkan yang tercatat di Raja-Raja dan ada juga dicatat di Tawari di sana. Nah, contohnya salah satunya satu Raja-Raja pasal yang dua Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat 14. Dua Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat 14. Nah, ayat inilah yang memberikan penjelasan lebih spesifik tentang kejadian yang ada pada Daniel 1 tadi, di mana diangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Perhatikan ini, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Jadi pada waktu dibawa orang-orang dari Yerusalem ini ke Babel, yang tertinggal di Yerusalem adalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Nah, makanya di satu sisi awal ini aja kita bisa mulai memperhatikan bahwa kacamata kita memandang sesuatu itu menentukan. Pada waktu orang-orang ini dibawa ke pembuangan, artinya mereka harus keluar dari kenyamanan mereka, kota asal mereka, kesukaan mereka, kemerdekaan mereka. Maka mungkin akan ada kacamata yang melihat begini, wah kamu diculik, kamu dibawa, kamu kurang beruntung. Tapi kalau kita melihat dari kacamata yang satu, bahwa iya, mereka yang tinggal tetap di Yerusalem mungkin tanda kutip seakan-akan tetap mendapat kemerdekaan mereka. Tapi Alkitab berkata bahwa yang ditinggalkan adalah orang-orang lemah. Karena yang dibawa adalah orang-orang yang berguna, orang-orang yang memiliki keahlian, orang-orang yang memiliki skill, dikatakan orang-orang yang punya potensi. Itu yang dibawa. Nah, kacamata ini sangat menentukan. Apakah kita kadang-kadang mau beranggapan bahwa hidup saya kok nggak seenak yang lain, atau nggak seberuntung yang lain, atau apapun dan yang lain semuanya. Tapi kalau dari cerita Alkitab ini, bahwa ya memang kehidupan selalu mencari orang-orang yang punya potensi. Kehidupan selalu akan menggali kemampuan kita sampai kepada titik terbaik kita. Makanya waktu Tuhan memberikan perintah sama Adam dan Hawa untuk usahakan taman Eden itu memakai kata captivated, yang artinya mengolah, mengusahakan sampai mengeluarkan sari yang terbaik. Kacamata ini saya rasa hari-hari ini harus kita makin perkuat
bahwa ketika sesuatu Tuhan izinkan berhadapan dengan kita, bahwa itu adalah alat Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Mungkin enggak memasukkan sesuatu ke dalam kita, enggak memberikan kebahagiaan, mungkin enggak memberikan kenyamanan, mungkin enggak memberikan kesenangan kepada kita, tapi kacamata kita harus bisa kita bangun sehingga kita mempercayai bahwa apa yang datang pada saya itu lagi mengeluarkan yang terbaik dari dalam saya. Dan bukan saya mengeluarkan yang terbaik yang dari dalam saya, bukan untuk menerima yang terbaik juga. Tapi saya mengeluarkan yang terbaik dari dalam saya karena ini saya, karena itu yang sudah Tuhan taruhkan di dalam saya. Nah, makanya di Daniel ini, di Daniel 1 ayat yang ketiga, hanya dikatakan begini, keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Makanya waktu kita ngobrol sama Ko Ivan, maka ada 3 garis besar yang kita harus perkuat. Yang pertama adalah sadar diri. Sadar diri ini penting. Sadar diri siapa kita. Sadar diri apa identitas kita. Sadar diri apa yang ada di dalam kita. Sadar diri apa yang kita bawa. Nah, kesadaran kita akan diri sendiri akan menentukan. Kita harus mengerti identitas kita. Makanya apa yang dari Ko Ivan bagikan bahwa memang bloodlines itu membuat ada start yang berbeda. Kalau kita lahir dari kita memulai dari tanpa modal dengan memulai dengan modal yang banyak, pasti akan berlarinya akan berbeda. Ibarat kata maaf bukan meninggikan salah satu atau merendahkan salah satu ya. Anak seorang yang punya pabrik dengan anak mungkin seorang buruh pabrik, maka dia akan menjalani kehidupan dengan posisi yang berbeda. Itu sudah pasti, sudah menentukan. Nah, makanya menyadari siapa kita itu penting. Saya lihat di sini banyak orang-orang yang sudah boleh dikatakan sebagai orang tua. Izinkan sama-sama kita saling mengingat ini bahwa bangun kehidupanmu, perhatikan kehidupanmu sebegitu rupa karena apa yang kita jalani sekarang ini itu akan bisa membuka jalan buat keturunan kita ke depan. Akan membuka jalan yang baik buat generasi kita yang ke depan. Makanya jangan bermain-main dengan kehidupan kita. Nama baik kita, nama baik keluarga, teladan kehidupan itu akan membuka jalan buat anak-anak kita ke depannya. Itu realita yang kita nggak bisa pungkiri. Itu realita yang kita nggak bisa pungkiri. Maka itu berjuanglah sedemikian rupa, bekerjalah dengan rajin sedemikian rupa, atur keuangan sedemikian rupa, karena kita bisa mempersiapkan keturunan kita untuk memiliki start yang lebih di depan daripada orang-orang yang lain. Kita bisa mempersiapkan buat mereka. Tentu saya mempercayai bahwa warisan utama dan yang terbesar buat anak-anak kita bukan hanya sekedar uang dan harta warisan, tapi begini, teladan kehidupan. Teladan kehidupan. Sama-sama kalau boleh bilang teladan kehidupan. Jadi kita ini bekerja rajin, investasi yang bagus, bekerja cerdas, bukan untuk meraup banyak uang, tapi itu juga bagian daripada kita memberikan teladan hidup. Teladan kehidupan buat orang-orang ini. Kalau kita cuma kumpulin harta, lalu kita, nih papa kasih modal buat kamu, jalankan modal ini, lalu dia gagal dalam menjalankan modal itu, jangan gampang berkata kamu memang gak ada otak dagang, kamu memang gak cocok bisnis. Bukan, jangan-jangan kita nggak pernah memberi teladan berbisnis sama anak-anak kita. Kita nggak pernah memberi teladan investasi sama anak-anak kita. Kita nggak pernah memberi teladan memanage, mengelola sesuatu sama anak-anak kita. Semua tergantung teladan. Semua tergantung teladan. Menghandle sebuah masalah, mencari solusi dari sebuah perkara. Anak-anak kita harus bisa melihat teladan kehidupan yang besar dari kita.
Maka itu yang harus kita ingat. Bekerjalah lebih rajin. Investasi apabila kita diberikan kemampuan daripada Tuhan, sangat boleh silakan. Tapi kita harus kembali mengingat bahwa semua yang kita lakukan demi sebuah maksud, memberi teladan buat anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya anak, izinkan anakmu terlibat di dalam apa yang kau kerjakan. Kalau boleh saya menyarankan, izinkan anak Anda terlibat di dalam apa yang sedang kita kerjakan. Dari masa kecil mereka. Lantas kalau kadang kita berpikir begini, anak saya nggak boleh ngelihat yang lagi saya kerjain karena ini bukan contoh yang baik atau yang apa. Kalau memang seperti itu, jangan-jangan memang kita yang harus sedikit banyak berubah. Matthew tolong dikecilin sedikit. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat saya, nah itu anak saya lagi dengerin saya khotbah juga gitu kan ya. Nah, jadi yuk hal sederhana ini kita harus mulai renungkan ini. Izinkan anak-anak kita terlibat. Meskipun mereka belum ngerti, tapi jangan anggap mereka tidak mengerti apa-apa. Karena saat ini mereka lagi belajar bukan dengan berpikir, mereka lagi belajar dengan melihat. Itu cara anak-anak belajar. Anak-anak itu nggak akan belajar dari orang tua dengan cara berpikir. Makanya orang tua yang terus kasih omongan sama anaknya tapi nggak kasih contoh, nggak akan pernah bisa masuk. Ribut, berantem terus. Dan jangan pernah bilang nanti begini, kok kamu lebih dengerin orang lain daripada papa ya? Dia lebih melihat orang lain. Yuk, biar anak-anak kita melihat kita. Dari sisi orang tua, dari sisi kita yang sudah dewasa, kita tahu bahwa kita sekarang bisa, sangat bisa, bahkan punya tanggung jawab untuk generasi yang akan datang. Untuk anak-anak kita akan meneruskan semuanya, mempersiapkan segala sesuatunya. Karena ternyata benar, memang dunia ketika memilih, dia memasang standar lebih dahulu. Tuhan tidak pasang standar, tapi dunia memasang standar. Oke? Nah, tapi buat kita, lalu kan kembali pertanyaannya, maka muncul pertanyaan, tapi saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak orang kaya, saya bukan orang terpelajar, saya biasa-biasa saja. Berarti saya nggak dipilih dong. Oh, enggak juga. Karena ternyata yang Alkitab tulis adalah begini. Ayat 3 memang dikatakan keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4 diberikan penjelasannya, yakni. Nah, ini juga makanya bersyukur Alkitab itu luar biasa sekali kalau kasih kita firman untuk belajar. Yakni, jadi nggak terus. Nggak hanya seolah-olah kita anak orang kaya, nggak hanya seolah-olah kita orang yang terpelajar, lalu berarti udah menjadi garanti of sukses. Enggak. Ayat 4 dikatakan yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, berpengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap buat bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Tetap harus ada kompetensi. Tetap harus ada kompetensi. Tetap harus punya kemampuan. Jadi kita yang bisa, tanda kutip, memberikan modal kepada anak-anak kita. Tetap jangan lupa ingatkan mereka bahwa mereka harus punya kompetensi. Bahwa mereka nggak boleh mengandalkan kita sebagai orang tua, harta kita, kekayaan kita, koneksi kita. Nggak bisa. Tetap harus ada proses kehidupan, perjuangan kehidupan yang harus mereka lewati, mereka jalani. Dan kita yang bukan dari siapa-siapa, kita juga harus bisa pada akhirnya melihat ini ada sebuah pengharapan bahwa setiap orang yang memperlengkapi diri itu akan begini, dipilih juga. Makanya yang pertama adalah sadar diri. Sadar diri siapa kita. Yang pasti adalah begini, kita adalah anak Bapa, anak Raja, anak Tuhan. Amin. Tepuk tangan bilang begini, saya ini anak. Kita ini anak. Sadar diri kita ini anak. Kita ini anak. Kita
anak Bapa yang besar di sorga. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini pasti dipilih, bahwa kita pasti dipakai, bahwa kita pasti dipergunakan, bahwa kita pasti dimanfaatkan. Tuhan pasti mau banget pilih kita. Kita harus menyadari itu. Menyadari itu. Yang kedua adalah ini, asah diri. Orang pilihan Tuhan nggak hanya sadar diri, asah diri. Jangan sampai banyak orang kita cuma sadar tapi kita nggak asah diri. Itu banyak terjadi tuh. Oh, saya ini anak pejabat. Oh, ini saya anak polisi. Oh, saya anak orang penting. Lalu karena terlalu sadar diri, lupa asah diri. Oh, pabrik bapak saya 7 turunan nggak habis. Ternyata dia keturunan ke-8, pas habis-habisnya begitu kan. Enggak, asah diri penting. Jangan malas, banyak baca, banyak dengar, banyak belajar. Asah diri penting. Bahkan bukan hanya sekedar mengasah diri yang bagaimana, dalam semua sisi. Dalam semua sisi, hard skill, soft skill. Makanya saya mempercayai begini, sekolah itu penting, saya percaya. Kuliah itu penting, saya percaya. Meskipun pada akhirnya kita jaga toko orang tua kita, whatever, tapi terserah, tapi sekolah tetap penting. Membentuk pola pikir, memperluas wawasan, membuat lebar jejaring dan koneksinya. Asah diri itu penting. Bahkan firman Tuhan berkata begini, bukan cuma sekedar casingnya bagus, si attitude-nya nggak boleh ada celah. Casingnya, perawakannya baik. Gak boleh jorok. Mentang-mentang pandemi jarang mandi, bertobat. Iya kan? Anak muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik. Jadi attitude-nya bagus. Attitude kita bagus nggak? Kalau orang ngomong mau denger nggak? Apa kalau orang ngomong, oh kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu, kamu nggak paham. Itu berarti attitude-nya nggak bagus. Istri kita ngomong, udahlah jangan banyak ngomong, kamu nggak ngerti apa-apa. Anak kita ngomong, udahlah anak kecil jangan banyak ngomong. Itu attitude-nya nggak bagus. Bahkan bukan hanya itu, perawakannya mesti baik. Kita harus tahu kapan harus berpakaian casual, kita harus tahu kapan harus berpakaian yang formal, kita harus tahu menempatkan diri pada tempat yang baik dan yang benar. Kita harus bisa menempatkan diri dalam segala situasi dan keadaan. Perawakan juga harus baik. Nggak bisa, udahlah gue maunya begini, suka-suka gue, nggak bisa. Nggak bisa. Itu bagian dari asah diri. Suka-suka saya nggak bisa, itu bagian dari asah diri. Nah makanya komunitas harus sampai dalam. Nah kata dalam itu saya selalu berpegangan pada begini, komunitas itu komitmennya pada kehidupan, bukan pada khotbah apa, bukan. Ikatan kita bukan pada khotbah apa, doa apa, tapi pada kehidupan, karena komunitas itu core-nya ada pada fellowship dan kehidupan. Nah kehidupan itu bukan kehidupan yang ngumpul, tapi kehidupan yang saling peduli. Nah, contoh sederhana. Kita ada di antara anggota kita. Contoh sederhana. Badannya bau. Nah, kita harus bisa peduli sampai titik itu. Entah bagaimana caranya, entah dengan hikmat Tuhan yang bagaimana, pada akhirnya kita tolong dia lolos daripada jerat itu, sehingga badannya nggak bau lagi. Entah beliin dia deodoran, entah beliin dia parfum, kasih bedak atau apa. Kita harus tolong sampai di titik yang itu. Dan kalau kita ini yang orang yang badannya bau, tanda kutip, dengan segala banyak kelemahan, kita juga harus bersedia untuk orang lain akhirnya memberikan input. Mungkin perawakan kita mesti berubah. Gunanya komunitas adalah gitu kan. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh kita. Kita bisa menyadari hal-hal yang tidak tersadari oleh kita. Oke, perawakan baik termasuk bagian dari asah diri. Kemudian dikatakan gini,
memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini bicara apa? Wawasan, knowledge, banyak baca. Banyak baca. Baca apa? Terserah, apapun baca. Tinggal gimana kita mau ekspertisnya di mana. Saya sukanya baca yang jorok-jorok. Ya, kamu akan expert di hal yang jorok-jorok. Semua yang kamu baca akan membuat kamu jadi ahli. Saya suka baca komik. Oke, kamu akan jadi ahli komik. Saya suka baca komik yang sadis-sadis. Ya. Berarti kamu akan expert di hal yang itu. Semua yang kita baca, semua yang kita suka baca banyak, akan membuat kita jadi expert di situ. Tergantung tinggal mau arah mana kita baca. Yang suka baca koran akan update dengan kehidupan sehari-hari. Yang suka baca majalah akan update dengan tren yang lagi berlaku. Yang suka baca buku rohani, ya buka mulut, buka tangan, keluarnya ayat Alkitab dan kata-kata motivasi begitu kan. Tapi banyak baca, perluas wawasan. Itu menjadi penting, salah satu bagian dari asa diri. Belum lama Ko Ivan kirim foto, Slack buku, ngasih lihat buku-buku mau dikasih. Saya langsung bilang begini, saya lingkari satu foto. Ini semua. Terus ditanya, yang mana? Semuanya ambil baca. Jangan pilih-pilih. Baca semua. Baca yang banyak. Kalau Anda nggak suka baca buku yang lembar-lembar itu, Anda bisa baca e-book. Anda kalau nggak suka baca e-book, Anda bisa baca artikel apa. Bahkan kalau sekarang Anda adalah orang yang malas baca, Anda bisa mendengar. Ada buku-buku yang ternyata sudah jadi suara, Anda tinggal dengar. Jadi persoalan orang yang bilang begini, saya nggak punya cukup waktu. Oke, Anda pemalas berarti. Aduh, minta maaf saya nih, kayaknya agak kurang gimana nih. Aduh Tuhan. Ya karena kita nggak akan pernah punya waktu yang cukup, tapi kita bisa mengaturnya semuanya. Skala prioritasnya kita bisa mengatur semua. Bahkan saya bisa jamin Pak, Bu, saya bisa jamin kalaupun Anda hanya punya waktu setiap hari 5 menit, let's say 5 menit untuk membaca. Sadis, ada orang setiap hari cuma punya waktu 5 menit untuk membaca begitu ya. Tapi kalau Anda lakukan itu pun akan mengubah hidup kita. Saya yakin. Asal saya tiap hari 5 menit Anda betul baca, mengasah diri, memperlengkapi wawasan Anda. Anda di dunia apa? Anda sebagai apa? Kemudian Anda mencari wawasan, mengasah diri, mempertajam diri supaya bisa update di dunia tersebut, supaya bisa menjadi lebih tajam di dalam dunia tersebut. Anda pasti jadi orang yang hebat dan luar biasa. Bahkan bukan hanya di situ aja. Ini kan ibaratnya yang dicari oleh ini kan, oleh kerajaan Babel itu kan, betul kan? Yang menggambarkan dunia ini mencari yang begini gitu loh. Jadi kita nggak bisa hanya pakai standar ukuran perkenanan Tuhan, favor of God. Ya iya, perkenanan Tuhan. Tapi kalau kita goblok ya tetap aja nggak dipilih. Kita tetap mesti asah diri gitu, nggak bisa. Saya nggak tahu, tapi mari coba gini. Ko Ivan, Ko Yogi, buka lowongan. Kami perlu seorang manajer. Karena kami sekarang mau jadi pendeta, keliling-keliling, khotbah pabrik, perlu ada yang jaga. Oke, gitu ya, semisal. Lalu ada orang yang datang, Pak, saya siap jadi kepala pabrik. Apa expertise kamu? Saya setiap hari berdoa 7 jam. Baca Alkitab 3 jam. Selain itu, saya ini peka sekali sama suara Tuhan, Pak. Hidup saya kudus, saya punya integritas. Kalau mesin rusak, kau bisa perbaiki. Nanti saya tanya Roh Kudus, Pak. Kira-kira gimana? Pasti kan nggak akan terpilih. Tetot tuh langsung, pasti kan.
Sadar diri penting, kita anak Tuhan. Bapa kita akan melakukan segala perkara buat kita. Tapi kita harus asa diri. Saya nggak bisa bilang, Tuhan, Bapakku yang baik, yang berkuasa. Minggu depan saya mau khotbah di Perancis. Dalam nama Yesus saya bisa bahasa Perancis. Tapi saya nggak belajar, nggak bisa. Urapan juga nggak. Urapan nggak urakan gitu loh. Urapan nggak urakan. Asa diri menjadi penting. Nah, kalau kita lihat dari Alkitab ini, bahkan standar yang mereka kasih, bahkan bukan cuma sekedar pintar, diolah lagi kan, diolah lagi. Ya, keturunan raja dari bangsawan, yakni orang-orang muda, nggak ada celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, pengertian tentang ilmunya cukup. Diolah lagi, yakni. Makanya kita tuh luar biasa, satu kata aja itu bisa memberikan ketajaman lebih, pemahaman lebih banyak lagi, yakni lagi. Orang-orang yang cakap untuk bekerja. Jadi gini, tahu banyak juga kalau nggak bisa praktikal, nggak bisa praktek, nggak bisa implementasi, nggak juga dipilih. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja. Jadi yang mesti bisa kerja. Yang bukan cuma pintar tapi nggak bisa kerja. Bahkan bukan cuma yang cakap bekerja. Diperjelas lagi. Cakap bekerja dalam istana raja. Coba. Luar biasa memang Alkitab kalau tulis sesuatu. Berbeda nggak cakap bekerja dalam pasar sama cakap bekerja dalam istana raja? Pasti sangat berbeda. Sangat berbeda. Orang-orang dalam istana raja, perbedaannya apa? Tutur kata. Pasti jauh berbeda. Bahasa yang dipergunakan pasti jauh berbeda. Gestur, sikap, penampilan pasti berbeda. Kok tuntutannya berat ya? Enggak berat. Siapa kita? Kita anak raja. Kalau kita anak raja, harusnya makanya kita mengasah diri, membiasakan semua kehidupan kita. Bahwa saya ini anak raja. Saya nggak tahu, terserah. Mungkin saya dibilang orang yang kurang asik kah, terlalu kaku atau apa, ya nggak ngerti sih. Tapi saya cuma belajar melatih diri bahwa saya nggak mau jadi orang yang berpura-pura. Makanya orang yang tahu saya kadang-kadang bisa jadi kayak terlalu formal bareng sama saya begitu ya. Apalagi kalau dalam hal teks gitu ya. Contohlah kalau WA gitu ya. Kalau WA, orang-orang yang suka WA sama saya perhatiin deh. Saya tuh paling jarang WA disingkat-singkat. YGAKKMLGAP gitu. Enggak, saya belajar kalau ketik, nulis apa, kalau bisa yang komplit, jangan disingkat-singkat. Itu bagian daripada cara saya mengasah diri. Nah, masing-masing temukan cara kita mengasah diri kita. Cara berbicara, bertutur, dan yang lain semuanya. Apalagi buat yang kayak saya begini ya, Bapak Ibu semuanya. Saya memahami banget bahwa persoalan utama dari apa yang saya jalani adalah saya harus bisa sedemikian rupa mengasah diri sehingga kalau saya naik mimbar saya tetap jadi Wahyu Immanuel, saya turun mimbar saya tetap jadi Wahyu Immanuel. Kalau lagi nge-zoom saya tetap Wahyu Immanuel, lalu begitu selesai saya tetap jadi Wahyu Immanuel, nggak beda gitu. Nggak jadi orang yang berbeda, karena setiap kita menjadi orang yang berbeda, maka hanya tinggal menunggu saat dan waktu. Yang dikatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga gitu kan ya. Tapi kalau kita menjadi orang yang sama, maka ya inilah kita. Yuk Pak, Bu semuanya. Jadi orang yang sama. Asah diri kita demi kehidupan. Demi kehidupan. Alasan kita kenapa saya harus asah diri? Saya harus punya kehidupan. Kehidupan yang apa? Kehidupan untuk menyenangkan Tuhan,
kehidupannya jadi teladan buat istri, kehidupannya jadi teladan buat anak-anak, harus asa diri. Bukan untuk jadi pelayan Tuhan yang baik, untuk jadi diakan yang baik, supaya nanti jemaat lihat. Bukan untuk alasan itu. Tapi untuk alasan saya harus punya kehidupan, dan kehidupan ini yang akan saya bawa kemana-mana, kehidupan ini akan jadi sama. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai atasan, sebagai mantu, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat. Sehingga sebagai apapun kita jadi yang sama. Enggak ubah setelan dulu gitu seakan-akan. Saya mau ketemu dia, oh ya saya setel dulu, saya harus jadi sebagai apa. Enggak. Itu gunanya mengasah diri. Mengasah diri. Mengasah diri. Supaya kita berpindah kan, berpindah dari kebodohan kepada hikmat Tuhan, berpindah dari tidak tahu apa-apa menjadi berpengertian, berpindah dari lemah menjadi kuat, berpindah dari hal yang lama kepada hal yang baru, berpindah dari kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru. Yang pertama, sadar diri. Yang kedua, asah diri. Orang pilihan Tuhan, sadar diri siapa kita. Orang pilihan Tuhan, asah diri. Jangan malas. Yang ketiga dikatakan begini, maka waktu mereka dikasih makan makanan raja, waktu mereka dikasih minum minuman raja, keempat orang ini berkata, berikan kami bukan yang mereka minum, tapi berikan kami apa yang mereka minta. Kita berkata, apa yang mereka minta hanya sayur dan air. Apa yang mereka minta hanya sayur dan air. Nah, yang ketiga ini bisa kita simpulkan sebagai satu, tahan diri. Kita bisa menahan diri. Menahan diri. Bahwa kalaupun dikatakan begini, bahwa yang dipilih adalah keturunan raja dan kaum bangsawan, maka Raja Babel juga, kerajaan ini juga tahu bahwa mereka punya kebiasaan makan makanan raja dari tempat asal mereka. Mereka punya kebiasaan minum minuman raja karena mereka adalah keturunan raja dan orang-orang bangsawan. Maka itu yang dikasih kepada mereka. Nah, kalau kita mau berpindah, kalau kita mau bertolak dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita nggak boleh bawa kebiasaan yang lama di tempat yang baru itu. Kita bisa menahan diri. Maka waktu kita mempelajari ini, ternyata dengan meminta seperti yang dikatakan, makanya ada puasa Daniel yang mana itu sangat bagus gitu ya. Cuman makan sayur, minum air putih, makan yang nggak enak. Ini bukan bicara soal makanannya. Saya memperhatikan, ini bukan bicara hanya soal makanannya, ini bukan berbicara soal tentang makanan itu udah jadi berhala, udah didoakan atau apa. Bukan. Tapi ini adalah persoalan bahwa keempat orang ini berkomitmen begini. Kami ada di tempat yang baru, kami ada di situasi yang baru, kami nggak boleh pakai yang lama lagi. Kami harus mulai dari start yang baru, 0.0. Di tempat ini kami harus mulai dari nol. Kalau makan makanan raja dan minum-minuman raja mengingatkan kami terus akan kebiasaan yang lalu kami, itu nggak akan bikin kita kemana-mana. Makanya tahan diri di sini. Nggak hanya bicara puasa, nggak hanya bicara soal makanan, nggak hanya bicara soal kekudusan atau kenajisan. Ini bicara merubah sesuatu dalam kehidupan untuk mencapai sesuatu yang baru. Adalah sebuah mimpi yang kosong kalau kita berharap sesuatu yang baru tapi nggak mau mengubah apa yang kita kerjakan hari ini, nggak mengubah pola hidup kita hari ini, nggak mengubah apa-apa hari ini. Kita meminta sesuatu yang luar biasa tapi hidup dengan cara biasa, menjalani hari dengan cara yang biasa, nggak ada perubahannya, ya kosong. Kemarin dengan anak-anak komunitas kita belajar untuk berkata begini, kita ini jahat loh kalau bilang sama Tuhan, Tuhan beresin masalah saya, beresin persoalan saya, keadaan saya, tapi kita nggak mau rubah perilaku kita.
Saya mempercayai kita akan banyak mengalami keterkejutan bahwa ternyata banyak persoalan kita yang selesai, masalah kita selesai hanya dengan kita mengubah perilaku kita. Mengubah kebiasaan kita. Waktu kita ubah kebiasaan kita, ternyata akan ada banyak hal-hal di sekeliling kita yang selesai. Tanpa perlu kita berdoa, puasa. Jadi kayaknya seakan-akan ngajarin gak usah doa, gak usah puasa. Enggak, bukan gitu ya. Tapi saya percaya kita udah cukup doa, kita udah cukup puasa. Tapi persoalannya nggak amin-amin dan nggak berubah-berubah gitu kan. Doa terus gitu. Mungkin ini sudah waktunya untuk kita berkata amin, lalu mulai hidup berbeda. Berkata amin, lalu mulai melakukan perubahan di kebiasaan kita. Cek kebiasaan kita. Jangan cek doanya lagi. Doa nggak perlu dicek. Saya takut salah minta, saya takut salah doa. Nggak usah, karena Alkitab udah bilang, Tuhan sudah tahu, bahkan tidak perlu kita membicarakannya. Tuhan sudah tahu. Kalaupun salah-salah ngomong, Tuhan lihat hati kita. Yang perlu kita cek ulang dan ulang dan ulang adalah kebiasaan kita. Kebiasaan kehidupan kita. Kok mertua saya jahat banget sama saya udah berdoa tiap-tiap kali. Nggak ada pemulihan dari mertua saya. Jangan cek doanya lagi, coba cek cara bicara kita sama mertua kita. Cek raut muka kita waktu ketemu mertua kita. Kayaknya itu yang perlu dicek. Apa kita tersenyum dengan tulus? Apakah kita melayani dengan baik? Cara dagang, cara menghadapi supplier, cara ketemu vendor. Kok orang ini pelit banget ya, nggak mau ngasih utang sama saya. Coba cek cara kita berkomunikasi dengan dia. Cek cara kita pendekatan dengan dia. Kebiasaan-kebiasaan kita harus cek. Makanya Alkitab berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama. Jadi, 3 hal. Sadar diri, asah diri, tahan diri. Tahan diri. Tahan diri. Artinya kalau memang ada kebiasaan-kebiasaan yang itu sudah menjadi, saya udah senangnya gitu. Saya udah sukanya begitu. Saya udah nyamannya begitu. Tapi kalau kita tahu itu ternyata nggak membawa kita kemana-mana, nggak memberi hasil yang berbeda, ya kita harus tahan diri untuk, ya udahlah mungkin saya perlu nggak lagi senyaman dulu, tapi merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Yang Daniel dan ketiga orang lain lakukan itu adalah mereka menahan dirinya untuk mereka membuang apa betul-betul yang lama yang mereka bawa dari Yerusalem, dan di kerajaan ini mereka memulai sesuatu yang baru. Maka dikatakan 4 orang ini berbeda, yang lain makan enak, dia nggak makan enak, yang lain happy-happy, mereka nggak happy-happy. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan berbeda, berubah, mereka mengubah sesuatu dalam kebiasaan dalam kehidupan mereka, memberikan hasil yang jauh lebih berbeda. Jadi yuk, dipilih Tuhan itu ternyata bukan lotre yang dikocok siapa yang keluar. Kamu yang keluar, berarti kamu dipilih Tuhan. Bukan sekedar hoki-hokian atau keberuntungan yang datang instan begitu saja. Ternyata ada proses yang harus kita lewati. Sadar diri, asah diri, tahan diri. Saya mempercayai kalau ketiga hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang siap untuk dibawa dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkati semuanya kita. Haleluya.